Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi. Smart Listeners, apa kabar Anda di seluruh pelosok Nusantara, utamanya yang tergabung di 6 kota besar di program Smart Community. Ada saya Daryl Adam yang temani Anda. 1 jam kita akan coba lihat bagaimanakah sebetulnya kekuatan dari sebuah komunitas yang memberikan banyak sekali kontribusi berarti. Entah itu dalam urusan pribadi, bahkan mungkin juga seni, budaya, kenegaraan, dan urusan-urusan yang lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, satu lidi tidak akan pernah kuat, tetapi ketika lidi itu berkelompok dan diikat menjadi satu, kekuatannya pun bisa digunakan untuk banyak hal. Sama dengan sebuah ikatan yang satu ini, yang notabene sebuah ikatan yang terkumpul dengan visi dan misi yang sama, di mana sebuah organisasi non-profit ini beranggotakan seluruh finalis dan pemenang dari ajang pemilihan Abang None Jakarta. Nah, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Abang dan None yang akan menceritakan tentang semua pengalaman mereka mengikuti kompetisi bergengsi ini. Saya sapa terlebih dahulu, harus ladies first. Sudah ada Nonfira Amalina Safira. Selamat pagi, Nonfir. Pagi, Mas. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih waktunya. Dan tidak ketinggalan juga hadir melengkapi perbincangan kita hari ini ada Abang Munawar Aidil. Selamat pagi, Bang Mun. Selamat pagi, Mas Daryl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begini ya salamnya kalau cowok ya? Betul. Kalau perempuan begini? Perempuan nodenya ya. Baik, betul. baik. Terima kasih Bang Munawar dan juga Nonfira Amalina sudah bergabung bersama kami di program Smart Community. Dan kita mengundang Anda untuk berinteraksi nanti. Kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang berinteraksi, silakan nanti Anda bisa berinteraksi di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Nah, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kita akan bahas satu persatu tentang apa dan bagaimana hal yang berhubungan dengan komunitas Ikatan Abang None Jakarta Selatan. Mungkin yang pertama saya mau ke Nonfira dulu. Nonfir, kalau boleh diceritakan, kan ada satu ikatan yang kuat ya, yang ini intinya itu menjadikan semua yang pernah bergabung di Abang None, khususnya di Jakarta atau Jakarta Selatan itu masih punya satu ikatan yang kuat, baik itu visi dan juga misinya. Nonfir, boleh nggak disampaikan, sebetulnya secara definisi, pengertian dengan hadirnya ikatan Abang None, khususnya Jakarta Selatan ini apa sih, Nonfir? Oke, jadi gini, sebenarnya Ikatan Abang None Jakarta Selatan itu kita tuh sebuah organisasi yang isinya alumni Abang None Jakarta Selatan atau Abang None Jakarta Selatan yang sedang saat ini masih menjabat sebagai wadah pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Selatan, dan kita sebagai representasi anak mudanya gitu. Jadi kita pun sebagai alumni, kita berorganisasi, kita juga sebagai satu keluarga besar yang saling membantu satu sama lain gitu, Mas. Jadi sebagai wadah kolaborasi, kontribusi, inovasi, dan tanggung jawab yang nyata kepada masyarakat juga, gitu. Oke, baik. Kalau Bang Munawar punya perspektif berbeda nggak sehubungan dengan Ikatan Abang None Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan ini? Ya, menambahkan Nonfira tadi ya. Jadi karena banyak sekali aspeknya, Smart Listener dan juga Mas Daryl ya, atau Mas Adam, kita diminta gitu ya oleh pemerintahan juga sebagai duta kota. Jadi kita harus bisa menjadi spokesperson-nya pemerintahan, khususnya mungkin di Jakarta Selatan dan umumnya di DKI Jakarta. Jadi bila ada sebuah program ataupun sebuah gagasan dari pemerintahan yang sedang ingin capai gitu ya di tahun ini ataupun tahun-tahun ke depan, nah kita harus menyampaikannya dalam perspektif anak muda. Kita harus membuat program dalam perspektif anak muda. Nah, itulah fungsinya ikatan. Kita menghimpun seluruh Abang None Jakarta Selatan, baik dari yang tahun pertama hingga yang tahun berjalan saat ini, yaitu Abang None Jakarta Selatan tahun 2024. Oke, berarti dari yang pertama angkatan tahun berapa tuh, Bang Munawar? Yang pertama itu, jadi kita ke belakang sedikit mengenai sejarah ya, Mas Adam. Awalnya kan kegiatan ini hanya ada nonenya saja, tidak ada abangnya gitu ya. Itu sekitar di tahun 1960-an ya. Non-Vira ya. Nah, kemudian di tahun 19 kalau tidak 70 ya, 70 awal itu barulah
ada abangnya gitu. Jadi ada Abang None. Nah, jadi kurang lebih di angkatan tahun 70 awal itu angkatan pertama Abang None Jakarta Selatan dan seluruh Oke. DKI Jakarta. Baik, baik. Jadi kalau kita spesifikkan lebih mengkerucut ke Jakarta Selatan, ini tetap ya dari untuk area Jakarta Selatan dari yang pertama sampai dengan sekarang masih solid untuk bergabung di Ikatan Abang None ini. Begitu Ya, Bang. alhamdulillah Mas, kita Ah, ketika ada acara, mungkin acara yang paling ramah tamahnya acara buka puasa bersama terakhir ya ya, di bulan ya. Ramadan sebelumnya ini, kita ketemu angkatan 2000 sekian awal, kita ketemu angkatan 90-an pun 90-an. ada. Iya, dan Mm. itu kita kayak melihat ya ini keluarga kita gitu loh. Ibaratnya kita melihat punya om gitu ya, punya Ya, ya, ya. tante gitu ya, atau bahkan yang lebih senior lagi gitu. Oh, ternyata Abang Iya. None juga sejauh ini gitu. Kita kenal Oke, seluas ini channel ataupun networknya. oke. Non Vira mau menambahkan? Silakan. Ya, even bukan sebagai om dan tante aja sih, Mas. Kadang banyak yang kayak Abang None tahun 80-an, even Iya. anak-anak mereka tuh sekarang udah jadi Abang None juga. Jadi tuh banyak yang Ya, kayak ya, betul. Abang Ya, None ya, ya. berbelat gitu. Jadi kadang suka nanya, oh, ibu saya Abang None Jakarta Selatan juga, tapi tahun 80-an. Terus kakak saya juga, om saya juga, tante saya juga. Jadi banyak yang memang bukan hanya keluarga karena Abang None, tapi memang keluarga beneran gitu. Jadi Ya, ada ya. yang cinlok, ada yang nikah terus punya anak, anaknya Abang None Jakarta Selatan juga. Jadi banyak banget ikatannya saling Ya. ikatan Dan keluargaan. ini berarti nggak menurut kemungkinan akan terjadi pada Bang Munawar dan juga Non Vira ya. Setelah Betul, tapi berkeluarga juga nanti anaknya akan masing-masing menurunkan profesi betul. yang sama ya. Betul. Oke, baik. Sedikit sebelum kita break di sesi pertama ini, izin Bang Munawar, bolehkah kira-kira disampaikan apa kegiatan positif yang dilakukan sehubungan dengan Ikatan Abang None Jakarta Selatan? Kita masuk ke ranah spesifik di Jakarta Selatan. Baik. Jadi mungkin Onvira bisa menambahkan gitu ya. Mhm. Tapi kalau saya bisa mulai dari kegiatan internal gitu ya, yang Ya. Ikatan Abang None Jakarta Selatan sendiri berikan kepada sesama anggota ikatannya. Nah, jadi kita itu membahas banyak sekali bidang ya Mas ya. Mulai tadi pariwisata dan ekonomi kreatif sampai saya maksud adalah kita menjadi duta kota juga gitu, semua aspek. Nah, yang Abang None punya, Abang None Jakarta Selatan punya itu, kita salah satunya ada lomba South Basketball League. Jadi South Basketball League ini kompetisi basket antar Abang None seluruh kota maupun kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita membuat kompetisi secara internal karena banyak sekali Mas, pastinya Abang None minat bakatnya itu bervariasi. Nah, salah satunya banyak yang di cabang olahraga basket. Nah, Jakarta Selatan berinisiatif untuk membuat perlombaan seperti ini, bahkan pialanya sampai dengan tingkat piala wali kota gitu ya, piala bergilirnya. Nah, supaya kita semakin menghimpun lagi Abang None seluruh wilayah DKI Jakarta yang punya hobi, kita jaga gitu ya, kita buat kompetisinya supaya tidak hanya Abang None itu bisa menjadi duta pariwisata aja, tapi juga banyak juga ternyata yang atlet Mas gitu. Jadi di situ kita bahkan mencari ya minat yang baru ataupun bahkan memperkenalkan bakat-bakat potensial yang bisa sampai kalaupun ada pihak luar atau pihak profesional gitu ya yang kita undang. Oke, Gitu. baik. Non Vira nanti ya di sesi kedua ya dijelaskan lebih spesifik lagi tentang kegiatan apa. Ini baru sekelumit saja sedikit tentang dari sisi pariwisata, ada juga ekonomi kreatif dan segala macamnya. Nanti kita akan coba bahas lebih jauh apa sajakah kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat oleh Smart Listener, bahkan mungkin juga diikuti sehubungan dengan aktivitas dari Ikatan Abang None khususnya di Jakarta Selatan. Kita kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Baik,
terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Abang Munawar Aidil, kemudian juga ada None Vira Amalina Syafira. Ini Abang None Jakarta Selatan yang bergabung di program Smart Community pada hari ini. Sebetulnya di sesi pertama tadi kita sudah minta kesediaan untuk sedikit menceritakan sejarahnya ya, bahwa dari tahun mungkin 80 atau 90 itu sudah ada dan dikenal dengan istilah Abang None Jakarta. Nah, tapi secara umum kita belum tahu secara mutlak apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari pertama sampai dengan saat ini, bahkan sampai dengan masa yang akan datang tadi. Bang Munawar Aidil tadi sempat menceritakan sedikit ada olahraga yang juga mendapatkan bentuk dukungan dari Ikatan Abang None khususnya Jakarta Selatan, yaitu tadi olahraga basket. Nah, tapi kan tidak hanya seputar olahraga saja yang dijadikan sebagai sebuah sarana untuk lebih memberikan kontribusi terhadap hadirnya Ikatan Abang None Jakarta Selatan. Kita juga mau tahu nih, None Vira, kira-kira apa lagi? Kalau dari sisi perempuan ada khusus nggak kira-kira aktivitas atau hal yang dilakukan untuk memberikan kontribusi buat bangsa ini? Sebenarnya banyak sih Mas. Mm-mm. Kalau yang dekat-dekat baru-baru ini Abang None Jakarta Selatan bersama Ikatan Abang None Jakarta juga kita membantu untuk korban kebakaran di Manggarai gitu. Jadi Oke. kita juga banyak social activities dan social program juga gitu. Jadi Mhm. kadang ada kalau ada yang terkena bencana kita sebisa mungkin kita lend in our hands juga membantu Mhm. sesama. Terus kita kadang ada kegiatan social activities kayak kunjungan ke RPTRA bersama anak-anak ngajar anak-anak kecil. Itu salah satu Mhm. program ikatan juga dari dulu gitu. Dan Mhm. seterusnya kita juga banyak program-program lain yang bekerja sama dengan even sama ASEAN. Kita sempat Mhm. di tahun 2022 kita sempat menjadi perwakilan Abang None Jakarta Selatan menjadi delegasi resmi dalam Urban 20 Myers Summit di 2022 Oke. gitu. Kita ikut diundang dan involve di acara-acara bersama ASEAN gitu. Mhm. Mhm. Itu sih Jadi Mas. tidak Jadi hanya yang berhubungan dengan pariwisata dan juga ekonomi saja ya, tapi hal-hal lain iya. dipercayakan untuk disukseskan ya. Oke, saya mau nanya nih Bang Munawar dan juga Non Vira. Kan kalau banyak orang yang melihat sosok yang tampil gitu loh di panggung, oh ini Abnonnya Jakarta Selatan ya, oh cantik ya, oh ganteng ya, oh pinter ya. Boleh nggak sih disampaikan agar ini juga bisa menjadi sebuah media wawasan edukasi kepada smart listeners yang mungkin tertarik dengan mungkin ya kapabilitas fisik mereka, kecerdasan mereka, intelektual mereka untuk bisa ikut. Kalau dari sisi pria terlebih dahulu, Bang Munawar, Ya, syarat untuk bisa bergabung atau berkesempatan berkompetisi dalam tanda petik ya menjadi bagian dari Abang Jakarta lah saya katakan khusus Jakarta Selatan. Itu apa sih sebetulnya yang harus dipertimbangkan? oke. Kalau kita lihat syarat utama dulu ya, Mhm. yang juga tercantum di Pergub gitu ya, di Peraturan Gubernur, itu pertama mulai dari usia. Nah, itu usia minimal di 18 tahun, Mhm. maksimalnya di 25 tahun. 25. Nah, jadi ada yang pertama batas usia. Kemudian juga ada batas tinggi badan. Nah, tapi Mhm. ini menjadi tanda kutip bahwa bukan hal yang mutlak. Dalam artian kalau Ya. tingginya tidak di ambang minimal, bukan berarti Mhm. tidak bisa. Nah, ini Mhm. tapi hanya menjadi persyaratan kedua. Tadi yang pertama lebih intinya itu harus usia dulu ya. Nah, Ya. kalau dari tinggi itu minimal untuk abang di 170 cm. Nah, Oke. kalau none minimalnya di 165 cm. Nah, Mhm. itu untuk requirements physical atau juga usia. Mhm. Sisanya itu tidak ada batasan wilayah KTP gitu, Mas. Jadi wilayah Iya. KTP manapun itu dipersilakan untuk mendaftar. Yang penting memiliki KTP. Mhm. Nah, nantinya ketika dipercayakan oleh masing-masing wilayah, kan berjenjang ya Mas. Kalau Abang None Jakarta ini pertama wilayah dulu, kemudian pemenang 3 besar akan masuk ke provinsi. Nah, kalau Mhm. masuk di provinsi itu kita dipersyaratkan gitu ya harus memiliki KTP DKI Jakarta. Gitu. Oke, itu utamanya harus KTP DKI Jakarta. Ya, jika sudah masuk ke tingkat provinsi. Tapi ketika awal kita mau daftar, KTP-nya Mhm. masih katakanlah di wilayah selain DKI Jakarta, di Bandung, Jawa Barat, Jawa Mhm. Timur, atau bahkan sampai Sumatera dan seterusnya, itu nggak Mhm. jadi masalah. Oke, baik. Kalau Nona Vira gimana? Munawar itu kan persyaratan wajib dari Pergub ya. Ya. Tapi ada beberapa lagi syaratnya itu minimal 18 tahun dan berpendidikannya minimal lulus SMA, SMK atau sederajat. Dan Mhm. juga persyaratannya belum pernah menikah. Jadi mohon maaf Oh, kalau Ya, udah betul. pernah nikah ya, ya. belum bisa udah nggak bisa ikut Abang None gitu. Kecuali setelah dinobatkan ya.
Iya, banyak. Kalau udah selesai finalis, terus Ya, mau nikah silakan, nggak apa-apa gitu. tapi Oke. biasanya begini Mas Adam, kita tetap mengedepankan untuk finalis terpilih gitu ya, Mhm, ataupun mhm. pemenang untuk menjalankan masa jabatannya gitu ya, Ya, atau ya, masa ya. penugasannya, masa pengabdiannya selama 1 tahun, Betul. baru kemudian menikah. Tapi tidak tidak melarang ya Mas ya gitu. Oke, kenapa ini saya tanyakan secara prosedural untuk syarat administratifnya? Karena ini kan menentukan gitu loh bagaimana soliditas atau mungkin rasa kekuatan dari kekeluargaan itu mampu diaktualisasikan dalam sebuah bentuk ikatan ya, khususnya Ikatan Abang None Jakarta Selatan. Nah, Mas Bang Munawar, kalau udah lolos seleksi tahap awal tadi, tinggi badan sudah oke, usia sudah oke, persyaratan administratif sudah oke, itu apakah langsung melewati serangkaian tes-tes berikutnya atau bagaimana? Adakah satu bentuk aktivitas yang sepertinya itu wajib diikuti oleh calon abang dan none saat kualifikasi tadi. Oke, mungkin bisa ditambahkan nanti ya Nonvira ya. Ini kita mulai membahas pemilihan Abang None ya berarti Mas Adam ya. Jadi dari awal tadi yang saya sebutkan merupakan syarat administratif ya. Ketika syarat administratif dilengkapi, maka kita akan diundang untuk melakukan seleksi hari pertama. Nah, seleksinya itu kita di wali kota masing-masing wilayah. Nah, kita di Jakarta Selatan di hari pertama. Kalau di Jakarta Selatan ini umumnya semua wilayah hampir sama, tapi pasti akan ada perbedaannya. Kalau di Jakarta Selatan hari pertama itu kita mengundang seluruh peserta untuk hadir melakukan interview secara grup atau kita biasa sebut sebagai focus group discussion gitu ya. Oke. Nah, focus group discussion setelah biasanya kan kalau di hari pertama itu masih ratusan ya Mas ya. Nah, hari pertama selesai melakukan focus group discussion, setelah itu di hari kedua akan diumumkan gitu ya siapa saja yang lolos dan melakukan sesi one-on-one interview dengan dewan juri utama. Oke. Nah, ini yang menjadi saringan yang paling kuatnya nih. Ini yang menjadi saringan paling sulitnya, Mas. Karena kita akan diseleksi berdasarkan pengetahuan juga. Jadi tidak hanya fisik yang saya sebutkan di awal, tapi secara pengetahuan itu sangat komprehensif. Mulai dari kebudayaan Betawinya itu sendiri, kemudian mulai dari pemerintahan DKI Jakarta, dan secara keseluruhan pemerintahan kebijakan Republik Indonesia, kemudian secara wawasan internasional, psikologi, komunikasi, branding, dan juga marketing. Wow. Nah, itu di hari kedua. Itu semua Dewan Juri akan memberikan pertanyaan dengan one-on-one interview. Tapi kita dipasangkan gitu ya dengan none kita atau dengan abang kita saat Ya. hari pertama kita lolos seleksi. Ya. Nah, Oke. itu yang menjadi apa ya Mas, kunci utama kalau kita bisa masuk ke Abang None. Gitu. Mungkin Oh. Manfira bisa menambahkan. Berat juga ya sebenarnya. Iya, lumayan Jadi berat. saya potong sedikit, tidak hanya secara physically saja itu mumpuni, tapi knowledge-nya juga itu penting ya. Itu paling Nah, penting. iya, karena akan Penting banget, Mas. mengemban tanggung jawab yang berat ke depannya ya. Oh, betul. Betul. Oke, gimana None Vira? Tambahan Oke, jadi informasinya. selain brand dan beauty, kita juga harus memperhatikan satu aspek lagi, Mas, yaitu behavior. Jadi Oke. attitude yang positif dan attitude yang baik itu sangat diperhatikan gitu. Dari the moment we walk jalan ke audisi Abang None Jakarta Selatan, regardless dia mau pinter, mau cantik, mau ganteng, tapi attitude-nya, misalkan kita melihat atau dia berperilaku buruk ke orang lain atau ke staf-staf wali kota, itu mereka juga bisa bantu komen ya untuk Abang None ini berperilaku baik apa enggak gitu. Itu Oke. kan menjadi catatan, Mas. Jadi kita Ya. brand, beauty, dan behavior itu 3 aspek paling utama untuk menjadi Abang None gitu. Jadi nggak ada satu-satunya, harus bisa tiga-tiganya gitu. Ya. Ini udah kayak simbiosis mutualis ya. Jadi Iya, betul. sama ya kan. Kalau Betul. brandnya doang oke, beauty and behavior yang enggak juga percuma gitu ya. Oh, Betul. saya baru tahu ternyata Bang Munawar dan juga Nonvira, kalau ketika kita masuk ke dalam sebuah lingkup yang berhubungan dengan pengujian atau tes untuk menuju ke tingkat berikutnya, itu publik juga bisa menilai ya Betul, tentang betul. attitude kita sendiri ya. Betul. Mm. Ya. JM itu Apalagi is ya. saya tambahkan ya Mas Adam ya. Apalagi Silakan, Bang. setelah menyelesaikan seleksi hari pertama dan kedua tadi, kan terpilih menjadi finalis, Mas. Nah, berbicara mengenai penilaian publik, itu akan ada sesi di mana finalis terpilih, acara biasanya di setiap wilayah itu menyebutnya malam keakraban atau malam unjuk bakat. Nah, malam unjuk bakat ini menjadi first performance to the public lah gitu ya, untuk para finalis. Nah, itu menjadi penilaian kunci juga gitu ya, bagaimana mereka bisa menjadi representatif kepada masyarakat. Balik lagi karena kita merupakan perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta gitu ya, kita bisa menjadi spokesperson
Makanya di awal kenapa kok banyak banget gitu materi atau pengetahuan yang diuji? Karena ya kita ditampilin di publik membawa Ya, nama baik Pemprov DKI Jakarta. Hmm. Seperti oke. itu, Mas. Oke, baik-baik. Jangan dihabiskan semua informasinya. Kita masih punya di depan ya, Bang Gunawan dan juga Tenang, Mas, Nonvira kita ya. punya banyak sekali Ya, informasi. kita punya banyak informasi. Oke, nanti kita boleh dong disampaikan sharing dari Bang Munawar dan juga Nonvira apa saja sih pengalaman-pengalaman yang bisa disampaikan waktu bertugas dan itu punya kesan tersendiri. Tapi nanti di sesi berikutnya Siap. ya. Oke, sebentar kita break sebentar. Nanti kita coba ajak Anda untuk berinteraksi lebih jauh. Saya punya satu pertanyaan kunci dan umum yang sering orang tanyakan. Apakah benar kalau ikutan di ajang Abang None ini harus orang Betawi? Nah, nanti dibahas ya. Kita kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi,
dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Community, dan kali ini agak sedikit berbeda karena kita menghadirkan bagian dari kekuatan budaya Jakarta, khususnya yang bertajuk Ikatan Abang None, khususnya di Jakarta Selatan. Dan bersama saya sudah hadir dari awal tadi ada Bang Munawar Aidil dan juga None Fira Amalina Syafira. Nah, kita masih membahas tentang teknisnya untuk bergabung bersama dengan Abang None Jakarta untuk mungkin periode ke depan ya. Tapi saya agak kaget juga, ternyata brand beauty and behavior ini is a must dan harus menjadi sebuah ekosistem dalam diri kita untuk mencerminkan pribadi kita. Dan penilaiannya pun kan banyak orang yang begini, Non Fira ya. Udah kok, saya udah cukup cantik atau ganteng, udah cukup cerdas. Tapi ternyata orang belum tentu mengatakan hal itu. Nah, ini bentuk tanggung jawab yang kayaknya berat banget untuk dipertahankan. Image personal kita itu yang harus dipertahankan. Baik, Bang Munawar, Non Fira, izin saya menanyakan. Ini sebenarnya pertanyaan yang basic yang mungkin juga harus disampaikan langsung di virtual meeting kita kali ini. Apa betul bahwa orang-orang yang bisa mengikuti kompetisi bergengsi khususnya di Abang None itu harus orang Betawi? Nah, gimana? Tanpa mendiskreditkan, kita perlu disclaimer dulu ya, ini secara general ya. Silakan. Non Fira dulu ya, boleh jelaskan. Oke, jadi pertanyaannya apakah harus orang Betawi untuk menjadi Abang None Jakarta? Ya. Seperti yang tadi disampaikan sama Bang Munawar, untuk menjadi Abang None Jakarta tidak harus orang Betawi. Karena sebagaimana kita tahu, Jakarta juga merupakan kota melting pot di mana perpaduan dari berbagai budaya, berbagai suku, berbagai etnis itu berkumpul di satu kota gitu. Jadi peran Abang None Jakarta di sini juga walaupun kita datang dari latar belakang atau suku yang berbeda, tapi kita bisa ikut bantu melestarikan budaya Betawi itu langsung ke sana sih Mas gitu. Oke, mau menambahkan Bang Munawar, silakan. Ya, jadi saya sendiri juga kelahiran asli itu Medan, Mas. Nah, kalau Non Fira mungkin memang asli kelahiran di Jakarta ya, tapi saya dari kecil bersekolah memang sudah di Jakarta. Nah, istilah orang Betawi itu kan sebetulnya ada banyak sekali pemahaman, Mas ya. Ada Betawi secara darah keturunan, ada Betawi secara geografis gitu ya. Nah, kalau kita bisa dibilang, oh saya tinggal di daerah Depok, saya tinggal di daerah Jakarta Selatan, saya tinggal di daerah Tangerang Selatan ya, kota satelit Jakarta Selatan misalkan. Itu juga bisa dikatakan orang Betawi, karena secara geografis dia berdiam, bertinggal, dan juga berlingkungan di daerah Betawi gitu ya. Nah, jadi nggak masalah gitu ya, asalkan ketika masuk ke provinsi untuk mewakili wilayah masing-masing itu bersedia biasanya diminta untuk membuat KTP di DKI Jakarta. Oke. Nah, ini udah lurus gitu ya, bahwa memang tidak mutlak hanya harus orang Betawi saja, tapi boleh juga gitu loh orang Betawi asli yang ingin mengikuti yang namanya sebuah ajang kompetisi ya, Bang Nawar dan juga Non Fira ya.
ini kan bersaing secara positif dan juga sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Oke, sudah terjawab pertanyaannya. Nah, kita balik lagi ke tema kita tentang Ikatan Abang None Jakarta Selatan. Non Vira, boleh nggak disampaikan ada apa cerita-cerita yang mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah pengalaman bagus dan berkesan, dan juga sisi lainnya kita lihat ada pengalaman yang kurang mengenakan nggak sih ketika bertugas dan mengemban amanah ini, khususnya di Jakarta Selatan. Bagaimana Non Vira? Nanti ke Bang Munawar deh. Oke, jadi background dulu aku tuh Abang None Jakarta Selatan tahun 2018. Saat itu lagi rame Asian Games dan Asian Para Games. Jadi Oh iya banyak itu. banget penugasan dan event-event yang menyangkut pautkan dengan Asian Games dan Asian Para Games gitu sih. Jadi itu pengalaman yang menyenangkan sih Mas, karena kita jadi belajar banyak dan tahu juga gitu. Oh ternyata gini caranya Indonesia bisa jadi host country untuk event-event skala internasional, dan gimana sih saya sebagai Abang None bisa ikut bantu berkontribusi gitu. Jadi pada Ya. saat itu kita banyak penugasan untuk menemani Bapak Gubernur, kadang Bapak Wali Kota juga, dan untuk bantu MC juga gitu sih. Dan even kita juga ada penugasan untuk nari atau nandak namanya gitu. Oke. Kalau Mengisi. Bang Munawar gimana Ya, ceritanya? mungkin sebagai konteks awal gitu ya untuk smart listener ya. Ketika kita sebut sebagai penugasan itu artinya kita diberikan mandat gitu ya oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengerjakan sesuatu. Nah, itu bisa menjadi em, Boleh Non Vira disampaikan informasi Jadi tambahan? seperti apa yang Bang Munawar bilang tadi, jadi kalau kita sudah dapat tugas atau penugasan itu merupakan mandat dari Pemprov DKI Jakarta gitu. Abang None yang bersedia dan memang ada waktunya untuk meluangkan waktu mereka untuk ikut penugasan dipersilahkan gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa. Bang Nawar sudah halo? oke? Ya, oke. Nah, silakan. Izin, Sudah jelas ya pakai suaranya? kembali informasinya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Non Vira. Jadi ketika kita diberikan mandat untuk bertugas, itu ada bisa menjadi MC atau moderator ataupun host, dan juga bisa menjadi kita sebutnya biasanya itu seremonial ya. Seremonial bisa berarti pendampingan dan seterusnya. Nah, ya, ketika menjadi MC itu kita harus tahu Mas gitu Mas. Walaupun ini bukan soal pariwisata dan ekonomi kreatif saja ya gitu. Walaupun kita sebatas pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi harus menyeluruh. Intinya kalau udah soal Jakarta, Abang None itu harus tahu. Nah, tiba-tiba juga saya punya pengalaman yang menarik gitu ya Mas ya, yang sangat berkesan. Saya ini Abang None Jakarta tahun 2022. Ketika tragedi kala itu Stadion Kanjuruhan Malang ya, mungkin kita bisa ingat gitu ya tragedi di sana. Dan itu besok harinya saya bertugas gitu. Nah, ketika bertugas ada wartawan Mas, ada media nih ya. Karena kan saya pakai baju Abang None, mereka tahu wah Abang None nih. Saya tiba-tiba disamperin, saya langsung ditanya, halo Abang None, boleh dong minta tanggapannya mengenai kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Gimana Bang pandangan dari anak muda nih soal kerusuhan seperti ini? Pandangannya untuk sepak bola Indonesia gimana ke depannya? Wah, saya cukup kaget gitu ya. Karena untungnya saya penyuka sepak bola, jadi saya cukup update berita. Tapi bayangkan kalau seorang Abang None kita tidak terupdate soal berita sehari-hari ya. Nah, ini yang menjadi penting karena kita di situ sudah terpandang secara figur, oh Abang None nih gitu. Tahu nih pasti semua hal gitu ya. Nah, itu yang sangat berkesan. Untungnya saya sudah lihat berita gitu. Jadi saya bisa menjelaskan ya perspektif soal sepak bola dan juga kedamaian, bagaimana caranya sama anak muda walaupun nonton bola tapi nggak perlu rusuh lah seperti itu. Itu sangat berkesan buat saya ketika penugasan. Mungkin seperti itu Mas Adam. Pesan moral yang bisa disampaikan adalah bahwa ternyata untuk bisa menjadi seseorang atau pribadi yang baik itu memang harus tahu banyak hal ya, dan mengisi terus knowledge kita dengan sesuatu hal yang baru, update terus lah ya. Sampai nggak kepikir kan Bung Nawar kalau bertanya hal kayak gitu ya. Kalau nggak tahu, betul banget. Iya, gimana Non Vira? Wajib baca berita. Jadi kita sebagai abang di Jakarta tuh kita harus tahu what's going on gitu. Jadi regardless kita suka bola atau enggak, tapi kita harus tahu situasi yang terjadi, situasi apa yang terjadi sama pemerintah di Jakarta apa program kerja Pemprov apa. Jadi sewaktu-waktu kita kadang memang benar suka ada tiba-tiba wartawan nanya gimana pandangannya mengenai Jakarta. Jadi kita nggak mati gaya gitu, nggak tahu gitu. Jadi kita harus tahu gitu, harus emang knowledgeable banget gitu. Dan ini merupakan sebuah tantangan juga ya Non Vira ya. Oh.
Oke, Sebuah betul. tantangan. Ya, baik-baik. Nah, kalau kita berbicara masalah kegiatan, ada hal yang perlu disampaikankah kira-kira dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa yang ingin dilakukan khususnya mewakili Jakarta Selatan secara umum, Bang Munawar? Oke, kalau kegiatan mungkin kita bisa lihat dalam waktu dekat itu di eh, awal tahun depan ya. Itu kita sudah Oke. akan mulai melakukan kembali pemilihan Abang None Jakarta di tahun 2025. Nah, itu mungkin yang menjadi perhatian seluruh wilayah, tidak hanya di Jakarta Selatan gitu. Oke. Nah, jadi kalau di Jakarta Selatan yang memang selalu kita apa namanya ceritakan gitu ya kepada publik bahwa Hmm. kita punya banyak sekali senior gitu ya ataupun lulusan Abang None yang sekarang itu levelnya sudah menjadi orang yang sangat berdampak bagi lingkungan bahkan sampai ke tingkat negara juga gitu ataupun masyarakat secara luas. Nah, mungkin tambahan dari Nonvira kalau ada Silakan, Bang Fira. agenda kegiatan lainan dari Ikatan. Dari ikatan mungkin kegiatan-kegiatan internal ya Mas. Jadi kita ini beda-beda di tiap ikatan Jakarta mana tuh beda-beda. Untuk di Jakarta Selatan sendiri seperti tadi yang udah disebutin sama Bang Munawar, kita ada ada South Basketball League atau SBL yang caranya kita bikin kayak basketball cup antar Abang None Jakarta gitu ke wilayah lain. Terus kita juga ada Numplek Seabrek. Biasanya Numplek Seabrek ini acara internal dari Abang None Jakarta Selatan yang sedang aktif bersama mengundang kayak tim bonding gitu bersama wilayah Abang None Jakarta yang lainnya gitu bersama 5 wilayah lain gitu. Jadi tim bonding sesama Abang None Jakarta satu angkatan karena tahun ini tahun 2024 berarti Numplek Seabrek Abang None Jakarta tahun 2024. Tapi yang menjadi hostnya itu Abang None Jakarta Selatan gitu. Baik. Ya, Baik, kita break. Gimana, Nonvira? ya selain itu udah sih sama yang Bang Munawar bilang pemilih. Habis itu kita fokus ke pemilihan tahun berikutnya. Oke. Baik. Nonvira, kita break sebentar ya, Bang Munawar. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, sesi terakhir. Oke, Sobat Sis, nanti kita akan coba review sedikit apa yang sudah kita bahas. Dan mungkin bagi Sobat Sis yang ngerasa, wah usia saya masih cukup masuk nih, range antara 18 sampai dengan 25, dengan tinggi badan yang mumpuni, dan pengetahuan yang cukup. Gimana sih caranya? Kita akan review lagi bagi Anda yang juga berkesempatan ingin bergabung menjadi bagian besar dari Ikatan Keluarga Besar Abang None, khususnya di Jakarta Selatan. Nanti kita sampaikan hal tersebut di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Community. Agak berbeda pada hari ini. Di pagi hari ini kita bahas masalah Ikatan Abang None Jakarta Selatan, dan saya masih bersama dengan dua narasumber saya pada hari ini. Ada Abang Munawar Aidil dan juga Nona Fira Amalina Safira. Nah, tadi kalau Anda mengikuti perbincangan kita detail dari sesi pertama, kedua, dan juga ketiga, memang identik dengan banyak sekali hal-hal teknis yang perlu dilakukan sebagai sebuah bentuk persiapan. Ternyata pesan moralnya adalah brand, beauty, and behavior. It's a must gitu yang ada dalam diri setiap orang. Tidak hanya yang wajib mengikuti, saya bilang gelaran kompetisi Abang None saja, tapi lepas dari itu kayaknya memang mesti dijaga ya Non Vira ya. Brand, beauty, and behavior ya. Jadi cerminan diri kita itu punya dampak yang positif buat lingkungan sekitar kita. Oke, saya sesi keempat ini mau fokus terhadap pencapaian-pencapaian apa yang mungkin bisa dikatakan cukup menjanjikan jika menjadi bagian dari Abang None. Karena dengan penjelasan yang akan disampaikan Bang Munawar dan juga Non Vira, ini mudah-mudahan memicu semangat kita yang belum berkesempatan untuk mengikuti gelaran ini, terus untuk mencobanya. Oke, Bang Munawar, boleh nggak disampaikan kira-kira, kalau secara spesifik, apa sih hal yang menjanjikan yang mungkin juga bisa kita dapatkan gitu loh, dengan catatan kita bisa maksimal memberdayakan diri, terus mengisi knowledge kita, menjaga behavior kita, sehingga apa yang kita dapatkan itu betul-betul ada dan bisa ditularkan kepada lingkungan sekitar. Silakan Bang Munawar. Oke. Tadi pertama kita sempat membahas mengenai penugasan ya. Nah, kalau apa yang didapatkan secara konkret atau secara real value-nya adalah ketika kita bertugas kita mendapatkan istilahnya uang penugasan. Nah, itu kalau menjadi pertimbangan yang pertama. Jadi ketika kita menjadi MC, baik itu maupun menjadi seremonial, itu kita ada uang penugasannya dari dinas. Nah, di luar daripada sebuah nominal, tapi juga ada sebuah value yang itu tidak bisa didapatkan selain di Abang None. Mengapa demikian? Karena yang pertama, kita langsung dibawahi oleh Pemprov DKI Jakarta, ya, sebagai ibu kota ya, yang walaupun sesaat lagi sudah akan berpindah nih. Kita mendapatkan akses pertama ataupun akses yang bisa dibilang akses dari pemerintah langsung. Contohnya, ketika tadi Non Vira sempat sampaikan, kita pernah menjadi delegasi di acara Urban 20 di tahun 2022 ya. Kala itu ketika Jakarta menjadi host di acara Urban 20. Abang None sendiri menjadi delegasi, ya, khususnya di Jakarta Selatan. Itu yang saya rasa tidak bisa didapatkan di tempat lain. Nah, tadi kita ngomongin pertama penugasan, ada retribusinya, kemudian juga yang kedua aksesnya, dan yang ketiga menurut saya pribadi adalah kesempatannya. Karena bagi saya yang memang hobi itu dari dulu sebagai MC, Mas. Nah, tapi kalau kita yang namanya MC belum profesional, kita siapa yang mau manggil gitu ya. Tapi kalau kita di Abang None sama Pemprov DKI ini, mereka bisa
membina kita. Oh, kalau memang keahliannya di MC, maka diberikannya setiap penugasan itu MC. Nah, dari situlah kita menambah portofolio kita memperluas lagi ataupun mengasah skill kita dari kesempatan MC yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan saya juga sendiri merasakan bagaimana network ataupun koneksi saya di Abang None Jakarta Selatan ini membawa ke bahkan pekerjaan saya yang sekarang gitu. Ah, Jadi alumni yang tersebar ini kan banyak Mas, dari tahun tadi kita bicara dari awal 70-an sampai dengan tahun ini gitu ya. ya, ya. Nah, mereka yang posisinya contohnya sebagai kepala HRD gitu ya, atau menjadi manajer atau menjadi bahkan pimpinan perusahaan, itu pasti kalau mereka tahu, oh ini yang lagi daftar junior saya nih di Abang None. Iya. Mereka tahu proses mereka menjadi Abang None aja sesusah apa pada zaman itu, Iya. apalagi zaman sekarang. Ibaratnya mereka punya cap Abang None yang pernah mengikuti seleksi ataupun bahkan menjadi pemenang itu bisa dibilang 60-80% adalah talent ready. Nah, Betul. tinggal mungkin 20%-nya itu ya knowledge dari apa core bisnisnya perusahaan tersebut, bagaimana flow technicalities dari perusahaan tersebut. Wah, Mungkin itu cukup yang saya menjanjikan sendiri ya berarti Mas Gunawan ya. betul, saya dapat channel untuk bekerja gitu ya, dari terutamanya di kenalan saya Abang None Jakarta Selatan. Seperti itu, Mas. Non Vira bagaimana? Apakah perempuan secara gender juga lebih mulus atau lebih mudah mendapatkan semua fasilitas tadi dengan kekuatan yang didapatkan yang seperti yang disampaikan oleh Bang Munawar? Atau ada pertimbangan lain, Non Vira? Jujur sama sih Mas, jadi tidak membedakan untuk Abang dan None, kita memang mendapatkan network yang sangat luar biasa. Ya. Dan pada saat kita juga masa karantina atau masa pelatihan di Abang None Jakarta Selatan sendiri itu kita dibekali oleh ilmu-ilmu yang belum tentu kita bisa dapatkan di tempat lain gitu. Jadi sebelum proses pemilihan Abang None yang menang malam final, regardless dia menang atau enggak, semua Abang None mempunyai kesempatan yang sama gitu untuk belajar bidang-bidang atau topik-topik tertentu yang memang tidak ada di tempat lain gitu, seperti public speaking, kebudayaan, pemerintahan, hubungan internasional dan lain sebagainya. Namun daripada itu, kebetulan saya pribadi juga mendapatkan pekerjaan saya yang sekarang juga dari alumni Abang None gitu. Jadi memang Abang None itu networkingnya sangat-sangat luar biasa dan very very supportive gitu. Jadi alumni-alumninya juga sangat supportive terhadap junior-juniornya dan memang kita sering ada kayak networking session, terus kayak sering ada saling mengundang satu sama lain jika ada acara-acara apa gitu sih Mas. Jadi memang sangat amat kekeluargaan sih gitu. Bukan hanya di Abang None Jakarta Selatan aja, tapi di Ikatan Abang None Jakarta juga gitu. Baik, baik. Jadi sebetulnya cukup menjanjikan dan sangat menjanjikan ya, baik untuk kemajuan pribadi, karir, dan juga hal yang lainnya. Oke, ini kita udah tinggal 3 menit terakhir. Boleh kita review sedikit? Saya mulai dari Bang Munawar dulu. Bang Munawar, apa hal yang perlu menjadi sebuah perhatian secara genderitas laki-laki ya, untuk smart listeners yang mungkin masih ngerasa, aduh nggak ganteng-ganteng amat, nggak bisa ikut Abang None karena nggak ganteng misalnya. Tapi ada pertimbangan lain. Yuk semangati Bang Munawar. Nanti Non Vira juga boleh sampaikan hal yang sama. Silakan. Ya, betul. Jadi Abang None jangan sampai dikira menjadi sebatas ajang pageant ya atau ajang kecantikan. Ya. Tapi saya sendiri sebagai abang atau sebagai laki-laki itu nggak pernah kebayang saya harus belajar catwalk, saya harus belajar grooming. Itu buat apa? Tapi ternyata dampaknya jauh lebih panjang ke kehidupan kita. Bagaimana cara berjalan itu as a gentleman itu dilihat oleh orang, dilihat oleh rekan bisnis kita, oleh katakanlah ya potensial clients kita. Itu sangat diperhatikan. Bagaimana cara kita bisa grooming, cara kita bisa tahu mana pakaian yang cocok, mana pakaian yang tepat gitu ya ketika dipakai di acara-acara yang spesifik. Nah, itu kita bisa dapatkan di Abang None. Jadi secara fisik tidak hanya kita harus ganteng dulu kita baru bisa ikut Abang None. Enggak, justru kita punya kepercayaan diri yang baik atau yang lebih hebat daripada yang lain, itu akan menjadi bibit seorang abang. Apalagi abang gitu ya, kalau di istilahnya di Betawi gitu ya, dituntut sebagai menjadi yang bisa menjaga nonenya, bisa menjadi yang lebih bijaksana, yang berwibawa. Nah, itu sangat terwujud gitu ketika kita bisa masuk ke Abang None. Lulusan Abang None intinya gitu ya, kita akan punya perspektif tersendiri bagaimana caranya menjadi the real gentleman gitu ya. Ketika kita selama karantina bahkan sampai menjabat, kita bisa menjaga ataupun bekerja sama dengan secara baik dengan none kita. Mungkin itu dari Mas sisi Adam. laki-laki ya, Iya, abang dari ya. si abang. Dari nonenya gimana nih, Non Vira? Silakan.
Seperti tadi yang aku bilang juga, jadi untuk menjadi abang none itu tidak hanya brand dan beauty, tapi harus ada behaviornya juga. Dan selain behavior, untuk menjadi abang none juga kita harus mempunyai rasa mau untuk improve dan mempunyai rasa willingness untuk belajar gitu. Jadi harus selalu ada rasa penasaran kayak kenapa sih abang none harus gini, kenapa sih harus gitu? Oh, dengan abang none ini, saya bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi harus ada rasa willingness dan rasa curiosity untuk belajar, untuk improve, untuk menjadi lebih baik gitu. Karena memang abang none Jakarta ini merupakan wadah untuk anak muda untuk bisa lebih improve, better, dan memanfaatkan networking dan wawasannya gitu sih. Baik, baik. Jadi selalu posisikan bahwa diri Anda itu adalah sebuah gelas kosong yang siap diisi Oh, dengan knowledge yang bagus. Betul, tepat sekali. Oke, itu yang paling penting. Oke, nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol dan saya yakin bahwa banyak sekali manfaat positif yang bisa Anda dapatkan ketika Anda pelan-pelan mendengarkan perbincangan ini. Tapi kalau bagi Anda yang tertinggal mendengarkan program Smart Community, silakan Anda bisa putar ulang. Video ini kami simpan rapih di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk Anda share, Anda like, dan juga subscribe ya. Siapa tahu berguna dan berkesempatan untuk juga bisa mengikuti ajang Abang None tahun-tahun berikutnya. Tentunya dengan misi yang diemban kepada Anda dan amanatkan misi itu untuk kepentingan diri Anda, keluarga, dan juga bangsa ini. Abang Munawar, terima kasih waktunya pagi hari ini. Nana, Vira, Melina, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi. Salam untuk seluruh rekan-rekan yang bertugas ya. Sukses selalu untuk kehidupan kita. Oke, so this is demikian Smart Community untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Saya Darren Adam. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.